Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Eva Octaria, CGP Angkatan 11 dari Kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya, Ibu Klora, dan juga pengajar praktik saya, Ibu Enda, akan mempraktikkan percakapan pasca observasi. Baik Ibu Clara, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, jadi kemarin sudah ini ya Bu ya, kita laksanakan praobservasi, kemudian setelah itu ada kegiatan observasinya, dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan sama Ibu Clara mengenai observasi kemarin. Tapi sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu tujuan pasca observasi kita pada hari ini, untuk evaluasi, sebagai bahan evaluasi yang nantinya mungkin berguna bagi Ibu Clara, apa-apa yang perlu ditingkatkan, mungkin apa-apa yang sudah baik, seperti itu Ibu Clara ya. Oke, selanjutnya catatan observasi. Ini saya sudah lihat kemarin Ibu Clara melakukan observasi di kelas 84. Sudah ada data kemarin Ibu Clara, kalau boleh saya bacakan ini. Untuk Ibu Clara, kemarin saya ketika observasi sudah lihat tujuan pembelajarannya sudah baik. Ibu Clara sudah menjelaskan tujuan pembelajarannya di depan anak-anak, kemudian menuliskannya kembali di papan tulis. Jadi anak-anak tahu, oh ini yang harus dicapai oleh mereka, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya pengelolaan kelas. Kalau menurut saya pengelolaan kelasnya juga sudah baik, karena kemarin Ibu Clara sudah bisa mengelompokkan anak-anak di dalam kelompok-kelompok kecil sehingga bisa bekerja sama, kolaborasi, mengerjakan LKPD yang sudah Ibu Clara berikan. Nah, selanjutnya poin asesmen atau penilaian juga sudah terlihat. Kemarin ada pretest, kemudian juga pada LKPD juga ada butir-butir pertanyaan, juga di akhir pembelajaran Ibu Clara juga berikan post test. Nah, selanjutnya poin refleksi. Poin refleksi sudah terlihat dari Ibu Clara bertanya kepada anak-anak perasaan mereka mengikuti pelajaran di jam Ibu Clara kemarin gimana. Kemudian juga Ibu Clara sudah bertanya dengan beberapa anak mengenai apa-apa saja materi yang didapatkan anak-anak kemarin ketika observasi. Itu Ibu Clara, mungkin kalau catatan dari saya sudah bagus semua. Nah, tapi ada yang saya mau tanyakan kemarin, karena saya masuk ke dalam mengamati, itu gimana perasaannya Ibu Clara? Diamati secara langsung di dalam, di kelas diperhatikan, seperti itu gimana perasaannya? Baik Bu, terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena sudah memberikan saya sedikit evaluasi. Semoga tetap kedepannya akan lebih baik lagi. Nah, yang perasaan saya pertama jujur ya Bu ya, karena biasanya kita ngajar aja ya Bu, nggak ada yang memperhatikan, jadi cuma anak dan guru gitu. Sekarang ada yang mengamati, memang sedikit gugup Bu, jujur di awal mungkin agak-agak gugup, mungkin ada suaranya gemetar-gemetar gimana gitu, itu pasti. Terus kemudian tapi lama-lama kita kayak udah tidak terbawa suasana lagi, kayak biasa aja kita ngajarnya. Di awal mungkin lebih gugup gitu. Oh, berarti ya wajar ya, karena ada yang perhatiin, kan biasanya nggak ada yang perhatiin. Oke, selanjutnya Ibu, kira-kira kemarin menurut Ibu Clara sendiri ada nggak kendala ketika Ibu mengajar di kelas? Ada sih Bu, ini tuh kayak di awal itu kayak kayak anak-anak tuh kayak masih susah untuk dikoordinasikan di awal gitu kan. Terus anak itu kalau ditanya masih di awal tuh masih awal, baru kita tunjuk dulu. Masih ingat nggak pelajaran kita ketika kita melakukan persepsi itu tuh anak tuh harus kita pancing dulu kayak gitu. Padahal kita sudah membuat konten di PPT kita, di media pembelajaran kita tuh udah buat semenarik mereka, tapi mereka masih kayak belum berani gitu. Jadi masih takut gitu. Ada kendala di siswanya Bu ya, jadi siswanya masih ada yang belum berani mengemukakan pendapat. Kira-kira kalau menurut Ibu Clara, kenapa sih anak-anak masih ada yang takut mengeluarkan pendapatnya tuh? Kenapa? Mungkin penyebabnya sendiri itu adalah motivasi dari belajar mereka sendiri. Motivasi belajar mereka masih kurang. Kemudian mungkin di awal minat belajar mereka itu belum, kayak masih capek gitu dulu. Jadi mereka belum yang terlalu menggebu untuk belajar lagi. Jadi mungkin motivasi belajar yang rendah, kemudian minat belajar yang masih rendah.
gimana. Jadi untuk aktif akan sulit pastinya gitu. Kalau dari motivasi dari awalnya belum, saya lebih ke motivasi dan aktivitas belajarnya sih kali itu. Berarti motivasi intrinsik dari anak itu sendiri menurut Ibu Clara masih kurang, sehingga yang terlihat gitu anak-anak masih pemalu di dalam kelompok untuk berbicara gitu. Nah, Bu Clara sudah tahu faktor-faktornya kira-kira kayak gitu. Nah, solusi dari Bu Clara sendiri kira-kira kedepannya mau seperti apa? Mungkin solusinya adalah gini Bu, kemarin itu kan sebenarnya sebelum saya menerapkan model pembelajaran yang sudah saya terapkan lagi BPA kemarin dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi itu, pertama itu mereka memilih kelompok sendiri. Jadi yang pintar aja, nggak mau aku berteman sama ini Bu gitu. Jadi mereka ada yang pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu, kita kan bermacam-macam. Jadi kita harus tahu mengelompokkannya itu benar-benar yang mereka membuat mereka itu baik, bagaimana solusi pembelajarannya. Nah, ketika sudah menerapkan ini dengan metode sebelumnya itu sebenarnya sudah jauh berbeda. Jadi makanya saya gunakan PBL ini, mereka itu sudah sedikit berubah dari yang mereka yang kemarin masih diam-diam, kemudian sekarang ini mereka sudah berani, kan di situ udah ada penuntunnya, kemudian mereka sudah diberikan kebebasan untuk mencari informasi jawaban pelajarannya bebas, mau dari internet, mau dari handphone, mau dari buku lain. Mereka juga banyak buku-buku bacaan yang lain. Itu mereka jadi kayak berarti boleh dong Bu kita sekarang ini sharing sama teman yang lain. Jadi dengan tetap menerapkan model pembelajaran, dan kemarin itu ada sedikit refleksi dari anak muda kemarin itu, dia ingin biar tidak bosan pembelajarannya itu diselipkan game. Kemarinnya cuma sedikit ice breaking aja, jadi saya juga belum menyiapkan game, jadi mereka itu pengen Bu ada gamenya Bu, bosan Bu belajar terus. Jadi mungkin kedepannya ada pembelajaran yang berkolaborasi dengan game, jadi menjawab pertanyaan berbasis game. Itu Ibu Clara dari observasi kemarin kan sudah terbersit ya, oh kenapa saya mau ini dan tahu sendiri. Nah itu kira-kira kapan mau diterapkan, dan kira-kira pembelajaran selanjutnya itu area pengembangannya apa yang mau dikembangkan? Tujuan pengembangan saya masih sama, yaitu gimana caranya pas tadi itu kan karena pembelajaran kita kemarin tentang pembelajaran fokusnya biar peserta didik tadi memahami kan Bu. Jadi saya fokusnya lebih ke motivasi, lebih ke aktivitas anak tadi biar lebih aktif, biar lebih motivasinya lebih tinggi lagi. Kemudian jadi anak tuh lebih paham, karena kita nih kalau belajar tentang komputer itu kita harus anak tuh paham dulu baru mereka bisa praktek. Ya, jadi mereka ini harus paham dulu bagaimana nih biar mereka paham, kita harus naikkan motivasinya tadi Bu. Jadi fokus pengembangan saya adalah tetap menggunakan model pembelajaran yang ini, karena menurut saya masih berhasil. Kemudian tinggal kita kolaborasikan dengan game tadi, dan fokusnya lebih ke motivasi dan pembelajaran biar anak lebih aktif. Kapan itu Bu Clara kira-kira tadi akan dilaksanakan? Karena untuk pengembangan diri tadi Bu, jadi saya juga sedang berintrospeksi ke pembelajaran kemarin itu. Jadi saya sudah pengen ikut pelatihan dulu Bu sebelumnya, ikut pelatihan. Itu kemarin saya waktu pelatihan itu sedang berlangsung juga sampai sekarang. Itu ada game di Quizzes juga ada, dipakai game ini juga bisa. Jadi itu saya bisa menerapkan nanti gamenya berbasis teknologi juga. Jadi akan lebih Dalam waktu dekat artinya insya Allah minggu depan ini udah bisa diterapkan. Oke, berarti sekarang sedang pelatihan mengenai gimana memasukkan game tadi ke dalam pembelajaran. Kemudian dalam waktu dekat setelah pelatihan ini mungkin bisa langsung diterapkan. Luar biasa sekali ini perbincangan dengan Ibu Clara, karena Ibu Clara kayaknya sudah terpikir juga kan solusinya seperti apa, dan sudah direncanakan selanjutnya akan melakukan apa lagi di kelas untuk perbaikan. Nah, terima kasih banyak Ibu Clara selama pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Sudah bersedia saya observasi saja itu sudah luar biasa. Ibu Clara, ya semoga kegiatan kita ini ada manfaatnya mungkin untuk Ibu Clara dan juga untuk saya sendiri. Terima kasih. Kemudian apa yang ingin Ibu Clara sampaikan, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk para praktisi guru penggerak ya, dan Ibu
pengawasnya, Iya. kemudian Iya. Ibu Enda dengan Ibu Elva gitu, dan guru-guru penggerak yang lain. Malah kami kayak seperti wah, kita ada perbaikan gitu. Jadi kalau observasi kita udah tahu, jadi kira-kira apa sih yang harus kita siapkan. Sebenarnya bukan untuk observasinya aja, jadi ke depan pembelajaran itu kita jadi tahu, oh jadi pembelajaran itu yang harus diperbaiki dalam hal-hal seperti ini. Jadi adanya guru penggerak ini semoga kedepannya juga memotivasi guru yang lain dan pembelajarannya lebih baik lagi dan lebih berinovasi lagi. Terima kasih Bu sudah memantau saya. Semoga selanjutnya Ibu Clara yang ikutan guru penggerak ya. Oh, insya Allah Bu, insya Allah. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi percakapan pasca observasi dari saya dan juga rekan saya Ibu Clara dan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Enda. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.